Pemerintah memprediksi puncak arus balik Lebaran terjadi pada esok 6 hingga dengan 8 Mei 2022 untuk mengantisipasi kepadatan di jalan tol. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way disiapkan. Bagaimana kesiapan jasa marga pada arus balik tahun ini akan dijawab langsung oleh Bu Faiza Riani, Marketing dan Communications Department Head Jasa Marga. Selamat malam Mbak Faiza, apa kabar? Sehat? Selamat malam Mas Reinhardt. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik. Semoga sehat juga Mas Reinhardt. Baik, Mbak Faiza, langsung saja Jasa Marga seperti apa kesiapannya menghadapi arus balik di tahun ini, prediksinya besok, tapi apakah sebenarnya per hari ini sudah mulai terpantau ada kenaikan atau terjadi arus balik yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, Mas Reinhardt, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan lalu lintas kembali ke Jabotabek ini sudah mulai terlihat sejak kemarin, Reinhardt ya. Jadi naik sekitar hampir 45% itu ya dari periode normal, yaitu sekitar 195.000 kendaraan kami mencatat kemarin kembali ke Jabotabek dari arah Merak, dari arah Puncak, dan arah Transjawa dan Bandung seperti itu. Nah, memang di hari ini pada periode shift 1 jam 6 sampai dengan jam 2 siang tadi hari ini juga sudah kami pantau ini naik, yaitu di sekitar angka 35% peningkatan dari lalu lintas normal. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas yang terjadi pukul setengah 4 sore tadi, atas diskresi kepolisian, Jasa Marga telah memberlakukan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Oke. Jadi secara keseluruhan bagaimana Mbak Faiza kesiapan Jasa Marga dalam menghadapi puncak arus balik ini yang diprediksi besok, karena di kendaraan, volume kendaraan yang masuk atau lewat jalan tol ini kan jumlahnya naik signifikan ya kalau berkaca pada arus mudik. Nah, arus balik bisa jadi kemudian bisa lebih besar atau paling tidak sama jumlahnya perkiraannya. Sejauh mana kesiapan Jasa Marga menghadapi puncak arus balik? Iya, betul Mas Reinhardt. Jadi memang dapat kami sampaikan pada realisasi arus mudik kemarin, ini lalu lintas yang keluar Jakarta sejak H-10 sampai dengan hari H Lebaran mencapai hampir 2 juta kendaraan. Ini naik 20% dibandingkan dengan normal dan naik 7% dibandingkan Lebaran di tahun 2019 yang lalu. Gitu ya. Jadi dapat kami sampaikan di H1 dan H2 Lebaran juga masih terjadi peningkatan lalu lintas yang menuju arah mudik gitu ya, sehingga kami mempertimbangkan pada periode arus balik ini tentu saja akan lebih pendek daripada periode arus mudik gitu, di mana nantinya masyarakat akan berkumpul di akhir pekan ini untuk kembali ke Jakarta. Nah, lihat hal ini tentu saja kami menyiapkan antisipasi untuk pelayanan arus balik bersama sejumlah stakeholder, kepolisian, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian PUPR gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas lajur jalan tol dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas, baik kontraflow maupun one way gitu. Selain itu, kami juga memaksimalkan kapasitas transaksi di gerbang tol utama dengan penambahan mobile reader dan gardu miring atau oblique approach booth. Lalu kami juga mengoperasikan penambahan kapasitas lajur, yaitu jalur fungsional untuk jalan tol Japek Selatan gitu ya, yang untuk pengguna jalan dari arah Bandung menuju arah Jakarta, serta melakukan juga pelebaran satu lajur di kilometer 62 sampai dengan kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Okay. Selain itu, yang secara reguler kami lakukan, tentu saja kami menempatkan petugas-petugas pada titik yang berpotensi terjadi kepadatan, lalu menambah juga jumlah toilet di rest area, Mas Reinhardt ya, ini lebih dari 1.000 bilik di rest area Jasa Marga Group. Lalu kami juga menambah petugas rest area untuk menunjukkan antisipasi pengunjung untuk tidak mengantri di rest area karena toilet yang disediakan sebenarnya banyak gitu ya. Lalu juga kami secara rutin menginformasikan update kondisi lalu lintas melalui call center kami di 14080 serta aplikasi Travoy hingga media sosial milik Jasa Marga. Oke. Jadi sebenarnya Mbak Faiza secara umum langkah-langkah antisipasinya ini masih sama ya ketika dengan skema menghadapi arus mudik dan juga arus balik ini hampir sama, atau ada sejumlah perubahan berkaca dari atau dievaluasi dari puncak arus mudik yang kemudian ini bisa diterapkan di arus balik sehingga bisa mengurangi titik-titik kepadatan atau kemacetan di jalan tol? Ya, sebenarnya untuk arus balik tentu saja treatmentnya akan berbeda dengan arus mudik ya Mas Reinhardt. Tadi sudah saya sampaikan, untuk arus mudik sendiri itu terbagi bisa dari H-10 sampai dengan H-1 nih. Masih ada sekitar 5 sampai 10 hari orang melakukan mudik tergantung dari mereka apakah
apakah menyesuaikan di cuti bersama ataukah mengambil cuti tambahan seperti itu. Sedangkan untuk arus balik ini untuk arus balik kami lihat ini terpusat di akhir pekan ini, yaitu hanya 3 hari saja. Makanya dari pemerintah maupun kami di operator jalan tol juga sudah mengkomunikasikan ini kepada masyarakat untuk menghindari kepulangan di tanggal 6 sampai dengan 8 Mei yang diprediksi menjadi puncak arus mudik seperti itu. Jadi kami melihat dengan adanya perbedaan distribusi gitu ya, distribusi hari untuk periode mudik dan balik, kami juga melakukan antisipasi dengan menyediakan simulasi yang akan nantinya untuk diputuskan oleh pihak kepolisian untuk pemberlakuan one way dan kontraflow. Nah, ada 3 indikator, Mas Reinhardt, untuk indikator pemberlakuan one way di jalan tol Trans Jawa, khususnya dari Semarang menuju arah Jakarta. Yaitu yang pertama adalah jika mencapai 3.500 kendaraan per jam, maka pemberlakuan one way di jalan tol Batang Semarang itu diberlakukan sampai dengan jalan tol Palimanan Kanci. Lalu untuk yang 4.000 kendaraan per jam ini jika one way dilakukan di jalan tol Cikopo Palimanan sampai dengan kilometer 70 jalan tol Jakarta Cikampek. Dan yang terakhir untuk di ruas jalan tol Jakarta Cikampek sendiri, jika mencapai 6.200 kendaraan ini secara bersama-sama di jalan tol Jakarta Cikampek, maka akan diberlakukan one way di jalan tol tersebut seperti itu. Nah, dengan adanya parameter ini, Mas Reinhardt, kami melihat gitu ya, di periode arus balik ini, walaupun rekayasa lalu lintas yang telah dikomunikasikan oleh kepolisian, oleh Kementerian Perhubungan maupun Jasa Marga gitu ya, yang sejak jauh-jauh hari ini masih dapat juga berubah gitu ya, melihat dinamisnya realisasi dari volume lalu lintas pada periode arus balik ini, sehingga kami mohon pengertian kepada masyarakat bahwa pemberlakuan ini sepenuhnya merupakan diskresi kepolisian yang pada pengaplikasiannya menyesuaikan dengan kondisi dinamis di lapangan. Seperti itu, Mas Reinhardt. Baik, Mbak Faiza, tapi untuk proyeksi dari Jasa Marga sendiri, apakah ini memang bisa lebih banyak jumlahnya dibanding dengan arus mudik karena mungkin waktu keberangkatan dan kepulangan ini yang agak lebih sempit di arus balik ini, artinya besar kemungkinan memang akan terjadi kepadatan, kemacetan di tanggal 8 sampai dengan tanggal 8 Mei ini? Ya, betul Mas Reinhardt. Jadi untuk prediksi puncak arus balik sendiri memang kami sudah sampaikan kemarin akan terjadi pada hari Minggu. Tentu saja gitu ya, di 8 Mei orang berlomba-lomba pulang sebelum masuk kantor lagi di hari Senin, seperti itu. Jadi kami memprediksi ada sekitar 269.000 kendaraan ini naik 50% dari periode lalu lintas normal yang sudah kami hitung gitu ya. Nah, untuk itulah kemarin kami mengimbau masyarakat untuk pulang sebelum 6 sampai 8 Mei atau sekaligus pulang pada tanggal 9 Mei ke atas, Mas Reinhardt. Jadi kami berharap masyarakat dapat mengantisipasi juga perjalanan, termasuk dapat mengupdate atau pembaharuan informasi juga dilakukan gitu ya terkait dengan rekayasa-rekayasa lalu lintas yang nantinya akan dilakukan di jalan tol, terutama di jalan tol Trans Jawa seperti itu. Nah, kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa tertib di jalan gitu ya, untuk bisa jika sudah masuk ke jalur one way maka terus di jalur one way seperti itu tidak saling silang, akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti itu, Mas Reinhardt. Baik, terima kasih Mbak Faiza Riani. Kita berharap tentu arus balik bisa berjalan lancar dan informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Faiza mewakili Jasa Marga bisa tersampaikan ke masyarakat yang memang akan balik, melakukan arus balik mungkin hari ini atau mungkin besok sampai dengan hari Minggu. Terima kasih banyak Mbak Faiza Riani, selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak Mas Reinhardt.